Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulistio Herlianto dari kelas MA 21A06 dengan nomor NIM 112110773. Video kali ini kita akan membahas tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Jadi tugasnya itu adalah yang pertama, jelaskan sejarah pengertian perbankan syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional. Yang kedua, jelaskan prospek ekonomi dari perbankan syariah di Indonesia dan perannya bagi dunia internasional. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga itu ada jelaskan prospek konsep ekonomi Islam bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Sejarah Bank Syariah Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nagroi Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui serangkaian lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Pertumbuhan perbankan syariah masih lambat pada masa itu. Dan pada periode tahun 1992 sampai 1998 hanya ada satu unit bank syariah. Pada tahun 1998 disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang unit usaha syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah (UUS). Selanjutnya, pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan di dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang bersifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Selanjutnya, perbedaan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan prinsipnya. Untuk bank konvensional menerapkan prinsip bebas nilai, sementara bank syariah menggunakan prinsip syariah Islam dan menyatakan bahwa tidak terdapat pembebasan nilai di dalamnya. Kalau berdasarkan sistem perbankan syariah memiliki produk sebagai aset nyata, uang hanyalah alat tukar. Sedangkan sistem perbankan konvensional menggunakan uang sebagai produk selain alat tukar dan penyimpan nilai. Prospek ekonomi dari perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah. Menurut Global Islamic Economy Report tahun 2020, nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9% pada 2019 dari 2,52 triliun dolar menjadi 2,88 triliun dolar. Dan pada tahun 2021, keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif di tengah pandemi. Perbankan syariah di Indonesia dinilai memiliki pertumbuhan yang baik di segala aspek, baik dari sisi aset, penghimpunan dana, maupun penyaluran kredit. Kinerja perbankan syariah pada tahun ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perannya bagi dunia internasional. Perbankan syariah di Indonesia juga memiliki peran yang sangat penting bagi dunia internasional. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi pusat ekonomi syariah di Asia Tenggara dan berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2024 mendatang. Prospek konsep ekonomi Islam bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Konsep ekonomi Islam memiliki prospek yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Sistem ekonomi Islam ini menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan
dan sumber daya. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Dalam kajian ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Quran, Sunnah, maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video ini sampai habis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.